Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kita tentang persoalan iman dengan para rasul, di atas mereka salawat dan salam. Setelah kita mengkaji sebelumnya terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang lebih garis besarnya itu pada konteks iman dengan Allah melalui proses mengenali, memakrifahi sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil, dan sifat yang jaiz. Untuk mengawali pertemuan kita kali ini, kita mulai dengan sama-sama membacakan Al-Quran dengan berniat kepada Allah semoga disampaikan seumpama pahalanya buat baginda Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama, para syuhada, dan terkhusus untuk Hadratus Syekh Sulaiman Nur Rasuli lihadhihi niyah walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu bir-rusuli alaihimus salatu wassalamu. Ini adalah pembahasan tentang beriman kepada Rasul, di atas mereka salawat dan salam. Maka kali ini kita akan mencoba membahas lebih lanjut tentang apa makna iman dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Soal, ma maknal imani birrusuli alaihimus salatu wassalamu. Apakah makna beriman dengan para rasul, di atas mereka salawat dan salam? Jawab, wa huwa an na'taqida i'tiqadan jaziman bi anna lillahi ta'ala rusulan alaihimus salatu wassalam alladzina la na'lamu adadahum wa na'taqidu aidan bi annahu yajibu lahum arba'u sifatin wa yastahilu alaihim arba'u sifatin aidan wa hiya ad-dadul ula wa yajuzu fi haqqihim sifatun wahidatun. Dan dianya makna iman dengan Rasul bahwa meyakini kita akan sempurna keyakinan yang pasti. Apa yang kita yakini? Dengan bahwa sesungguhnya milik Allah adalah para rasul, di atas mereka salawat dan salam. Yang mereka para rasul itu tidak mengetahui kita akan jumlah mereka, dan meyakini pula kita pula dengan bahwa sesungguhnya para rasul wajib atau pasti ada bagi mereka rasul 4 sifat, dan mustahil di atas mereka dan tidak diterima oleh akal adanya, atau mustahil atau sesuatu yang pasti tidak ada di atas mereka para rasul 4 sifat pula. Wahia, dan dianya yang 4 sifat yang mustahil itu adalah lawan dari sifat yang wajib yang pertama. Dan boleh dan jaiz pada hak mereka rasul satu sifat yang satu. Jadi pada kali ini kita membahas bahwa makna iman atau percaya kepada Rasul itu pengertiannya adalah
kita mesti meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah mengutus para rasul. Sementara kita tidak mengetahui berapa jumlah pasti mereka. Apakah 100, apakah 200, apakah 300, dan lain sebagainya. Itu tidak ada manusia yang tahu. Dan kita juga punya kewajiban secara agama, kewajiban secara syar'i, dengan pengertian bahwa diberi pahala kalau kita ketahui dan kita yakini, dan diberi iqab kalau kita tidak yakin. Bahwa rasul itu, para rasul itu, memiliki 4 sifat yang pasti ada bagi mereka. Dan mustahil pula bagi para rasul itu 4 sifat sebagai lawan dari sifat yang wajib tadi. Wajib di sini adalah wajib menurut akal. Dalam pengertian, pasti ada 4 sifat bagi rasul dan pasti tidak ada 4 sifat lawannya yang 4 itu. Kemudian ada 1 sifat yang itu sah-sah saja ada pada diri rasul. Al-wajibatu lirrusuli. Ini adalah membahas sesuatu yang wajib, yang pasti ada bagi para rasul. Soal mal arba'atul wajibatu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam. Apakah 4 sifat yang wajib, yang pasti ada pada hak mereka rasul, di atas mereka salawat dan salam? Jawab, hiya al-awwalu as-sidqu, al-thani at-tablighu, al-thalithu al-amanatu, al-rabi'u al-fatanatu. Dianya 4 sifat yang pasti ada pada rasul itu adalah sidq, jujur. Yang kedua, tabligh, menyampaikan risalah kerasulan. Yang ketiga adalah amanah, bisa dipercayai. Dan yang keempat adalah cerdas. Soal, ma makna sidqi fi haqqihim alaihi salatu wassalamu? Apakah makna jujur atau sidq pada hak mereka rasul, di atas mereka salawat dan salam? Jawab, wa huwa mutabaqatu khabarihim lil waqi'i sawa'un kana dunyawiyan am ukhrawiyan. Dan dianya sidik itu adalah sesuai informasi mereka rasul, sesuai kabar mereka rasul bagi kenyataan. Baik ada informasi itu bersifat duniawi ataupun bersifat ukhrawi. Jadi makna sidik sebagai sifat yang pasti ada bagi rasul itu adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh rasul itu semuanya pasti sesuai dengan kenyataan yang ada. Baik informasi yang beliau sampaikan itu berkaitan dengan masalah duniawi ataupun masalah ukhrawi. Soal, ma makna tablighi fi haqqihim alaihimus salatu wassalam? Apakah makna tabligh pada hak mereka rasul, di atas mereka salawat dan salam? Jawab, wa huwa tablighu ma umiru bitablighihi ila qaumihim wa amma ma umiru bikitmanihi fala yuballighunahu. Dan dianya makna tabligh sebagai sifat yang pasti ada bagi rasul adalah menyampaikan seluruh sesuatu yang diperintahkan mereka untuk menyampaikannya kepada kaum-kaum mereka. Dan adapun sesuatu yang diperintahkan untuk menyembunyikannya, maka tidak mereka sampaikan kepada kaum. Jadi yang tabligh itu adalah bahwa para rasul itu senantiasa menyampaikan seluruh sesuatu yang mesti mereka sampaikan. Yang Allah perintahkan kepada mereka untuk menyampaikan kepada umat,
lantas mereka akan sampaikan. Dan sesuatu yang diperintah Allah untuk menyembunyikan atau mengkhususkan untuk diri Rasul, maka para Rasul tidak akan pernah menyampaikan kepada umatnya. Soal ma maknal amanati fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu. Apakah makna amanah pada hak mereka Rasul di atas mereka salawat dan salam? Jawab, wa huwa hifzu zawahirihim wa batinihim minal wuqu'i fil makruhati wal muharramati. Dianya makna amanah adalah menjaga zahir dan batin mereka Rasul dari terjadi atau terjebak ke dalam hal-hal yang dimakruhkan dan hal-hal yang diharamkan. Jadi yang amanah itu adalah bahwa para Rasul senantiasa menjaga diri mereka, baik zahir ataupun batin, agar mereka tidak terjebak ke dalam hal-hal yang makruh dan hal-hal yang diharamkan. Soal ma maknal fatanati fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu. Apakah makna fatanah pada hak mereka Rasul di atas mereka salawat dan salam? Jawab, wa huwa adz-dzuka'u wal hadqu bihaitsu yakunu fihim qudratun ala ilzamil khusumi wa muhajajatihim wa ibtali da'awihim. Dan dianya makna fatanah adalah cerdas dan terampil. Gambarannya dengan sekira-kira ada pada diri Rasul itu kesanggupan di atas mengalahkan khusumat atau perdebatan dan mengalahkan hujah mereka manusia dan membatalkan dakwaan mereka manusia. Jadi yang fatanah itu adalah bahwa pada diri Rasul itu ada kecerdasan yang sangat hebat dan memiliki keterampilan yang kuat. Sehingga dengan kecerdasan dan keterampilan yang mereka miliki itu, mereka sanggup untuk melawan, membantah, menantang perdebatan yang dihadapkan kepada mereka, ataupun dalil-dalil yang digunakan oleh manusia untuk mengalahkan mereka, ataupun mampu mengalahkan dakwaan-dakwaan yang dihadapkan kepada mereka para Rasul. Soal, mad dalilu ala wujubis sifati al-arba'ati fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu. Apakah dalil di atas pasti ada, di atas wajib sifat yang 4 pada hak mereka Rasul, di atas mereka salawat dan salam? Jawab, wa huwa annahu law lam yattasifu bitilkas sifati lam yakunu rusulam minallahi ta'ala alimal ghaibi wasyahadah. Idh la yasihu fil aqli ay yakhtara min khalqihi rajulan kadhiban aw katiman aw khainan aw balidan litablighir risalati wa da'watil ummati ila salamatid dunya wal akhirati. Dan dianya dalil di atas pasti ada sifat yang 4 adalah bahwa sesungguhnya pekerjaan, jikalau tidak, seandainya tidak bersifat para rasul dengan demikian sifat yang 4, tidak akan adalah mereka rasul itu akan menjadi rasul dari Allah yang maha mengetahui segala yang gaib dan segala yang dapat disaksikan. Kenapa? Karena tidak sah menurut akal, karena tidak diterima oleh akal
bahwa Allah memilihkan dari makhluknya akan si laki-laki yang pendusta, atau si laki-laki yang suka menyembunyikan informasi, atau si laki-laki yang khianat, atau si laki-laki yang bodoh untuk menyampaikan risalah dan dakwah umat kepada keselamatan dunia dan akhirat. Jadi dalil yang mengungkap bahwa para rasul itu pasti memiliki sifat yang 4 itu adalah sekiranya tidak bersifat para rasul dengan 4 sifat tadi, maka tidak mungkin Allah akan memilihkan mereka untuk diutus ke permukaan bumi. Karena tidak diterima oleh akal kita, Allah akan mengutus si laki-laki yang pendusta, ataupun si laki-laki yang suka menyembunyikan informasi, ataupun si laki-laki yang khianat, ataupun si laki-laki yang bodoh untuk menyampaikan risalah beliau. Ini nggak diterima oleh akal. Sehingga kalau tidak diterima oleh akal bahwa Allah akan pilihkan laki-laki yang pembohong sebagai utusannya, maka wajiblah 4 sifat yang di atas. Pasti Allah akan pilihkan laki-laki yang sidik, yang amanah, yang tabligh, yang fatanah sebagai rasulnya ke atas permukaan bumi ini. Al-mustahilatu, ini adalah membahas tentang sifat yang mustahil atau sifat yang pasti tidak ada pada diri rasul. Soal mal arba'atul mustahilatu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam. Apakah 4 sifat yang mustahil, yang pasti tidak ada pada hak mereka rasul, di atas mereka salawat dan salam? Jawab, wa huwa al-awwalu al-kidhbu, al-thani al-kitmanu, al-thalithu al-khiyanatu, al-rabi'u al-baladatu. Dan dianya 4 sifat yang pasti tidak ada pada diri rasul adalah: pertama, kizib, pembohong. Yang kedua adalah kitman, suka menyembunyikan. Yang ketiga adalah khianat, tidak mampu menjaga diri. Yang keempat adalah balada atau bodoh. Soal ma maknal kizbi, apakah makna kizib itu? Jawab, wa huwa adamu mutabaqati al-khabari lil waqi. Dianya makna kizib atau makna pendusta itu adalah tidak sesuai antara informasi dengan kenyataan. Maka yang pertama ini, yang merupakan sifat yang pasti tidak ada pada diri rasul adalah berbohong. Makna berbohong itu adalah informasi yang disampaikan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Itu berbohong. Maka sifat yang ini pasti tidak ada pada diri rasul. Soal ma maknal kitmani, apakah makna kitman? Jawab, wa huwa adamu tablighi lima umiru bitablighi. Dan dianya makna kitman itu adalah tidak menyampaikan informasi bagi sesuatu yang diperintahkan rasul itu untuk menyampaikannya. Jadi kitman itu adalah tidak menyampaikan informasi yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Itu kitman. Dan sifat kitman ini pasti tidak ada pada diri rasul. Soal ma maknal khianati, apakah makna khianat? Jawab, wahia fi'lu syai'in mimma nuhu anhu
minal makruhati wal muharramati. Dan dianya makna khianah itu adalah mengerjakan sesuatu dari sesuatu yang dilarang mereka untuk mengerjakannya, baik sesuatu itu dimakruhkan maupun sesuatu itu diharamkan. Jadi yang khianat itu adalah para rasul mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk mengerjakannya. Baik yang dilarang itu masuk ke dalam kategori hukum makruh ataupun diharamkan. Maka sifat yang seperti ini adalah mustahil atau pasti tidak ada pada diri Rasul. Soal ma maknal baladati, apakah makna baladah? Jawab, wa huwa adamu malakatin yaqtadiru biha ala ilzamil khusumi. Dan dianya makna baladah adalah tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan dari dalam diri yang sanggup para rasul itu melalui malakah yang dia miliki untuk mengalahkan perdebatan ataupun khusumah. Jadi yang baladah itu adalah para rasul tidak memiliki kekuatan dan kesanggupan untuk mengalahkan khusumat kejahatan orang terhadap dirinya dan terhadap umatnya. Maka seorang rasul itu pasti fatana. Dia cerdas untuk menyelesaikan masalah umat. Karena dia punya malakah yang sanggup untuk mencarikan alternatif jawaban terhadap masalah umat, baik yang berkaitan dengan duniawi maupun yang berkaitan dengan ukhrawi. Soal mad dalilu ala istihalati hadhihi sifatil arba'ati alaihimus salatu wassalamu. Apakah dalil di atas mustahil atau pasti tidak ada sifat ini yang 4 di atas mereka salawat dan salam? Jadi apakah dalil bahwa sifat-sifat kitman, khianat, kemudian al-kidhib, kemudian baladah, apakah dalil bahwa 4 sifat itu mustahil pada hak Rasul? Jawab, ad-dalilu alaiha yu'lamu min dalilis sifatil wajibati lahum alaihimus salatu wassalam. Dan dalil di atas kemustahilan itu diketahui dari dalil sifat yang pasti ada, yang wajib ada bagi mereka para rasul, di atas mereka itu salawat dan salam. Jadi dalil yang mengungkap bahwa kidhib, kemudian kitman, kemudian khianat, kemudian baladah, dalil yang menyatakan bahwa ini adalah mustahil bagi para rasul adalah dalil yang menjadi dalil pula untuk 4 sifat yang wajib bagi para rasul. Dalilnya, sekiranya rasul itu tidak punya sifat yang 4 yang wajib, yaitu sidik, kemudian tabligh, kemudian amanah, kemudian fatanah, kalau tidak wajib, kalau tidak pasti ada yang 4 ini, maka rasul itu tidak layak jadi rasul. Kalau itu sudah pasti ada, sidik, kemudian tabligh, kemudian amanah, kemudian fatanah, kalau sudah pasti yang 4 ini ada pada diri Rasul, maka 4 yang ini, mulai dari baladah, khianah, kemudian kidhib, kemudian kitman, maka yang 4 ini pasti tidak ada atau mustahil. Al-jaizu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu. Ini adalah sifat yang jaiz pada hak mereka Rasul, di atas mereka salawat dan salam. Soal mal jaizu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu.
apakah sifat yang jaiz pada hak mereka Rasul, di atas mereka salawat dan salam? Jawab, wa yajuzu fi haqqihim wuqu'ul a'radil basyariyati bihim allati la tuaddi ila naqsin fi martabatihim al-aliyati kal maradi wal akli wasyurbi wasyarbi wan naumi wa ghairi dzalika. Jawab, dan boleh pada hak mereka Rasul adalah terjadi sifat kemanusiaan dengan diri mereka yang tidak membawa sifat kemanusiaan itu kepada turun dari derajat martabat mereka yang tinggi. Mana contoh? Seperti para Rasul itu terjadi rasa sakit. Rasul juga makan. Rasul juga minum. Rasul juga tidur. Dan sifat yang lain sebagainya. Nah, jadi bahwa ada satu sifat yang jaiz bagi Rasul itu adalah terjadi sifat kemanusiaan dengan mereka. Catatan, sifat kemanusiaan yang terjadi pada diri mereka itu tidak ada sifat yang akan menjatuhkan martabat mereka yang tinggi. Jadi para nabi dan para rasul itu mereka punya sifat kemanusiaan, tapi sifat kemanusiaan yang tidak akan menurunkan mereka dari derajat mereka yang tinggi. Contoh, pasti para rasul itu merasakan sakit. Kita sekarang juga pernah sakit. Rasul pasti makan. Kita juga makan. Pasti rasul itu minum. Kita juga minum. Rasul itu boleh saja bagi mereka untuk tidur. Boleh saja minum, boleh saja makan, boleh saja sakit. Nah, karena demikian, maka bagi Rasul itu sah-sah saja bagi mereka memiliki sifat kemanusiaan. Selama sifat kemanusiaan itu tidak membawa kepada proses penurunan derajat martabat mereka yang tinggi itu. Soal mad dalilu ala dzalika, apakah dalil di atas demikian sifat yang jaiz? Jawab, wa huwa musyahadatu wuqu'iha bihim mimman asaru bihim wa wasala ilaina bil khabaril mutawatiri. Dan dianya dalil jaiz a'rad basariyah bagi para rasul, disaksikan terjadinya sifat itu dengan mereka. Dari siapa informasi itu? Dari orang yang hidup semasa mereka. Dan sampai informasi itu kepada kita melalui khabar yang mutawatir. Jadi dalilnya adalah bahwa para sahabat yang hidup di masa mereka, mereka menyaksikan betapa Rasul itu boleh saja beliau merasakan sakit, makan dan minum, itu disaksikan oleh para sahabat. Dan kondisi bagaimana Rasul makan, minum, itu disampaikan kepada kita melalui kabar yang mutawatir. Soal kaifa waqa'at bihimul a'radul basyariyah wal halu annahum ahabbun nasi ilaihi ta'ala. Bagaimana mungkin terjadi dengan para rasul a'rad basariyah, padahal sesungguhnya mereka rasul adalah sekasih-kasih manusia kepada Allah Ta'ala. Jadi pertanyaannya, bagaimana mungkin terjadi sifat a'rad basyariyah itu? Padahal para rasul itu kan manusia yang sangat cinta kepada Allah. Kenapa masih bisa terjadi a'rad basyariyah itu? Jawab, wadzalika imma lita'zimi ujurihim kama fil amradi. Dan demikian alasan kenapa bisa juga terjadi
ada kala untuk membesarkan pahala mereka para rasul, sebagaimana yang terjadi di dalam kondisi sakit. Jadi, kenapa terjadi juga a'rad basyariyah kepada rasul? Padahal mereka adalah manusia yang paling cinta kepada Allah. Alasan pertama, ada kala agar para nabi dan rasul itu memperoleh pahala yang besar. Sebagaimana ada kejadian sakit, mereka begitu sabar, mereka redha, mereka ikhlas dengan musibah yang Allah timpakan kepada mereka. Au litashri'i kama fis sahwi fis salat, atau untuk menjadi syariat bagi umat, sebagaimana yang terjadi di dalam masalah lupa ketika melaksanakan salat. Jadi terkadang a'rad basyariyah seperti lupa itu menjadikan apa yang terjadi pada diri Rasul sebagai syariat untuk kita hari ini. Katakanlah, andai kata ada Rasul lupa di dalam salat, lalu Rasul melakukan sebuah ibadah tambahan, pengganti dari yang beliau lupa, lantas itu menjadi syariat untuk kita hari ini. Au litasliyati ghairihim anid dunya, atau untuk sekedar menghibur selain mereka dari dunia. Jadi terkadang a'rad basyariyah itu menjadi penghibur bagi orang lain selain Rasul, yang ingatan mereka hanya duniawi. Katakanlah seperti ini. Ketika baginda Rasulullah di perang Uhud sampai beliau luka, lawan-lawan beliau begitu senang dengan hal ini. Maka di sini diartikan tasliyah itu menjadi hiburan bagi orang lain. Au litambihi bi khissati qadriha indallahi ta'ala, haitsu la yarda an takuna hadhihi dunya dara jazain lil anbiya'ihi wa awliya'i, atau untuk peringatan dengan kondisi jahat kadarnya yang ditakdirkan akannya Rasul di sisi Allah Ta'ala, sekira-kira tidak redha Allah bahwa ada dunia ini menjadi kampung balasan bagi para nabi dan bagi para aulia. Jadi yang selanjutnya ini adalah kenapa terjadi a'rad basyariyah bagi pada diri Rasul? Agar Rasul menginformasikan kepada umatnya nanti ketika beliau terjadi kealfaan dan kekhilafan, lantas Allah tegur dan Allah tidak redha dengan apa yang terjadi pada diri Rasul, agar para Rasul dan Nabi itu menginformasikan secara tidak langsung, dunia ini bukanlah kampung pembalasan. Soal hal ya'lamu ahadun minna adadal anbiya'i wa asma'uhum, apakah mengetahui salah seorang dari kita jumlah para nabi dan nama mereka para nabi dan rasul? Jawab, la ya'lamu ahadun minna adadahum wa asma'ahum, lakin tajibu alaina ma'rifatu asma'ir rusuli alladzi dzakaru fil Qur'an. Jawab, tidak mengetahui seseorang pun dari kita akan jumlah mereka rasul dan nama mereka rasul. Tetapi kewajiban kita secara syariat, diberi pahala kalau diketahui, diberi iqab kalau tidak diketahui. Kewajiban di atas kita mengenali nama para rasul yang disebutkan nama mereka itu di dalam Al-Quran. Jadi secara jumlah kita tidak tahu berapa jumlah para nabi. Secara nama kita tidak tahu seluruh nama para nabi. Tetapi kita punya kewajiban untuk mengetahui seluruh nama para rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Soal ma asma'uhum,
Siapa sajakah nama mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran itu? Jawab, Adamu, Idrisun, Nuhun, Hudun, Salihun, Ilyasa'u, Dzulkifli, Ilyasun, Yunusun, Ayyubun, Ibrahimu, Ismailu, Ishaqun, Yaqubu, Yusufun, Lutun, Dawudu, Sulaimanu, Syuaibun, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nama mereka itu yang adalah Nabiullah Adam, Nabiullah Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ilyas, Nabi Zulkifli, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa pada diri Rasul itu, beriman kepada Rasul itu mengandung makna bahwa kita meyakini bahwa para Rasul itu punya sifat, 4 sifat yang wajib bagi beliau, 4 sifat yang mustahil ada pada diri beliau, dan 1 sifat yang jaiz, yang sah-sah saja ada pada diri beliau. 4 sifat yang wajib itu adalah siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Kemudian ada 4 sifat yang pasti tidak ada bagi Rasul itu adalah kidhib, kemudian kitman, kemudian khianah, kemudian baladah. Kemudian ada 1 sifat yang itu sah-sah saja ada pada diri Rasul atau tidak, yaitu mereka atau terjadi pada diri mereka itu a'rad basyariah atau sifat-sifat kemanusiaan. Selama sifat kemanusiaan itu tidak menurunkan dari posisi kemartabatan mereka yang sangat tinggi. Lantas secara jumlah tidak ada mengetahui kita yang di atas manusia sekarang ini setelah Nabi Muhammad, juga tidak mengetahui jumlah mereka berapa, nama mereka berapa, tetapi yang mesti, yang wajib kita ketahui itu adalah para nabi dan rasul yang namanya disebut di dalam Al-Quran. Nama mereka itu ada sebanyak 25 orang. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, sampai nanti kepada Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabiullah Muhammad SAW. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan demikian, dan untuk pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dengan membahas tentang beriman kepada malaikat, yang akan membahas tentang masalah apa makna iman dengan malaikat, kemudian bagaimana cara beriman dengan malaikat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.